Okay. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Jadikan dalam hati kita bahwa sholat yang kita laksanakan sekarang adalah sholat terakhir. Sudah ini saya nggak sholat sekali, nggak sholat lagi karena umur saya datang. Supaya khusyuk. Jadikan dalam hati kita ini sholat saya yang terakhir. Habis-habisan saya mau khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika malam Jumat yang lalu kita mempelajari tentang sunnatullah, maka pada malam ini kita akan mendiskusikan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu baik yang wajib, mustahil dan harus, juga sifat-sifat Rasulullah baik yang wajib, yang mustahil maupun yang harus, itu tercakup di dalam dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu semua sifat yang 50 itu tercakup dalam dua kalimat syahadah tadi, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Habis yang 20 sifat. Kemudian yang mustahil, adam, hudus, fana, mumasalah, qiyamuhu bi ghairi, qiyamuhu li ghairi, ta'addud, ajus, jahal, maut, sama, amma, abkama, dan seterusnya. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanat, tabligh, pitona. Mustahil bagi Rasul, kizib, kitman, kizib, khianat, kitman, bilada. Dan yang satu bagi Rasul yaitu a'radul basyariyah. A'radul basyariyah ini Rasulullah mensifati separuh dari dirinya itu bersifat manusia, yang separuhnya bersifat entah sifat apa. Tapi kalau sifat hewan bukan, sifat malaikat bukan. Tapi sifat-sifat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya yang dilebihkan dari manusia. Bapak-bapak, dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, itu kalau diuraikan kalimat itu pada kata la, itu ada makna min. Ilaha illallah
Jadi kalau ditakdirkan la min la ilaha illallah, la min la ilaha illallah. Kemudian la itu ay ma'bud, sehingga diterjemahkan menjadi tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Artinya ada Tuhan lain selain dari Allah. Nanti penjelasannya. La ilaha illallah itu ada dua makna yang nyambung. Pertama, makna bahwa Tuhan tidak berhajat kepada yang lain. Justru yang lain-lainnya alam semesta berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu usahakan makna ini dipahami benar. Kemudian satu makna lagi yang aslinya, yaitu tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Jadi satu makna aslinya, satu makna yang menutupi kekurangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak berhajat kepada alam semesta, justru alam semesta berhajat kepadanya. Sifat Allah yang 20 itu yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu serba cukup, tidak berhajat lagi kepada yang lain. Itu diambil dari sifat yang tunggal, satu nafsiyah, wujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini, hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini menghidupi alam semesta. Dia bukan hidup sendiri, tapi justru dia menghidupi alam semesta di dunia dan di akhirat. Kemudian sifat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai kekurangan adalah 4 dari sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Qidam artinya awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan, dan tandanya alam semesta ini dibuat oleh dia sendiri tanpa dibantu oleh yang lain-lainnya. Maka artinya kekal. Orang yang kekal hidup selama-lamanya itu karena dia cukup. Kalau makhluk lagi awal mungkin dia gagah, tapi setelah tua dia lemah, mulai dia didatangi oleh kekurangan-kekurangan, akhirnya mati. Artinya dia punya kekurangan. Sedangkan baqo, kekal,
Dia tidak lagi berhajat kepada orang yang lain. Kemudian mukhalafatul khawadis, dia beda memang dari alam semesta ini. Alam semesta berhajat kepada dia, sedangkan Allah tidak berhajat kepada alam semesta. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri di atas zat, sifat dan af'alnya sendiri. Kemudian 3 sifat lagi, itu sudah 5 ya. 3 sifat lagi diambil dari sifat ma'ani, yaitu aliman, sama basor kalam. Sama basor kalam, 3 dari sifat ma'ani, yaitu mendengar, melihat, dan berbicara. Dengan sifat mendengar, melihat, dan berbicara ini menandakan bahwa Tuhan tidak dibantu oleh yang lain. Dia maha mendengar, mendengarkan seluruh keluhan, rintihan permohonan makhluk-makhluknya. Dia maha melihat seluruh apa yang dilakukan oleh makhluknya, dan berbicara sebagai dalil bahwa dia memang mempunyai segala sifat yang tidak mempunyai kekurangan. Sudah 8, tinggal 3 lagi. 3 diambil dari sifat manawiyah, yaitu kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Keadaan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengarkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat keseluruhan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu keadaannya memang berbicara dan berkata, baik yang kita baca di dalam kitab Al-Quranul Karim, yang selebihnya kita tahu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Mushaf Ibrahim. Itu yang nyampai kepada makhluk manusia. Yang lainnya ada di alam Lauhul Mahfuz. Kalau itu dimuat di dalam kitab-kitabnya yang ada di dalam manusia ini, wah, kayak apa tebalnya kitab. Yang turun kepada Nabi Muhammad hidup 63 tahun aja segitu. Yang pada Nabi Ibrahim segitu. Yang pada Nabi Daud segitu. Yang pada Nabi Musa segitu. Yang pada Nabi Isa segitu. Nah, kalau semua alam semesta ini dimasukkan semua, ya itu sangat tebal sekali, dan mau ditaruh di mana di muka bumi ini. Itu bahwa sifat Allah yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang harus itu ada dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian 9 sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, yaitu sidik, amanat, tabligh, sidik, amanat, tabligh, pitona, yang wajib. Kemudian kizib, khianat, kitman, wilada. Dan yang harus 1, a'radul basyariyah, itu ada di dalam Muhammadar Rasulullah, ada dalam syahadat Rasul.
Karena yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah disebut syahadat tauhid. Dan yang keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut syahadat Rasul. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak taksis kepada Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi mempunyai makna kita juga mempercayai seluruh Nabi dan Rasul. Baik yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal yang 25 itu. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan hanya Rasulullah saja, tapi juga kita mempercayai seluruh Nabi dan Rasul selain dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita kenal 25 dan yang tidak kita kenal banyak lagi. Ribuan malah. Dan tidak saja hanya Nabi dan Rasul, tapi sejak dari rukun iman yang kedua sampai yang terakhir, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada nasib baik dan buruk, dan percaya pada hari kemudian. Itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi wasyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tidak hanya kita bersaksi tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kita meyakini dan membenarkan adanya nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Juga kita mempercayai adanya malaikat, kita mempercayai adanya kitab-kitab, kita percaya juga kepada nasib baik dan buruk, kita juga percaya kepada hari kemudian. Mengapa itu kok mencakup semua? Karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi masuk semua ke sana. Oleh karena itu, bapak-bapak, mengapa tadi disebut makna la ilaha illallah itu tidak ada yang disembah selain min daripada Allah Subhanahu wa taala. Min itu artinya daripada. Jadi singgahnya terjemahannya la itu la ma'buda, tidak disembah, ada min lagi. Min itu artinya daripada, selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Kok itu mempunyai pengertian bahwa berarti ada Tuhan yang lain. Secara teori tidak ada Tuhan yang lain. Tapi secara praktek ternyata banyak di antara kita menyembah yang lain, bukan menyembah Allah. Min itu di dalam ilmu nahu disebut mim bima'na ba'd. Ada sebagian Tuhan yang lain. Mengapa? Kok ahli tauhid di kalangan ahli sunnah wal jamaah dalam prakteknya ternyata banyak yang menyembah selain dari Allah? Mengapa? Salat itu harus dilaksanakan secara fokus. Harus dilaksanakan secara konsentrasi. Untuk membuka sholat agar khusyuk. Kalau kita membuka berangkas ada 4 digit. Kita taruh telinga kita
di tombol kunci berangkas untuk kita ambil dari 4 digit sebagai kode membukanya. Terbuka berangkas. Kalau itu nggak ada bunyi, berarti 4 digitnya nggak masuk, nggak terbuka berangkas. Jadi nggak bisa orang buka berangkas kalau nggak memang bendaharawan yang ditunjuk. Yang depan itu apa? Ketika kita memulai sholat, digit pertama itu adalah niat, harus bulat. Apalagi bagi kalangan Imam Syafi'i yang memakai usolli, itu qasdu ta'rud ta'yinnya itu ketika menyebut Allahu Akbar, huruf pertama A, huruf yang terakhir Ra, itu minimal ada 3 kata yang benar-benar masuk. Kalau maghrib, sebut sholat maghrib, sebut adaan, sebut lillahi ta'ala. Kalau bapak menjadi jemaah, ya adik berarti 4 kata. Maghrib, adaan, makmuman, lillahi ta'ala. Yang mustaqbilatul kiblat segala macam itu enggak, yang penting 4 ini. Usolli fardhu maghrib, selasanya enggak masuk. Adaan, makmuman, lillahi ta'ala. Itu qasdu ta'arud ta'yin. Mengapa 4 kata ini harus disebut? Karena sholat ada 5 waktu. Ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar. Jadi sekarang yang apa yang kita laksanakan sekarang itu disebut. Sholat juga ada qada, ada adaan. Nah sekarang ini kita di qada atau adaan? Adaan, sebut adaan. Nah kita ini jadi imam atau jadi makmum? Makmum, sebut, makmuman. Terakhir, lillahi ta'ala. Harus disebut. Karena kita menyembah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu 4 digit. Untuk membuka sholat menjadi khusyuk, yang 4 digit ini harus matching dalam bahasa anak muda sekarang. Nggak boleh samar-samar, nggak boleh buru-buru, harus fokus, konsentrasi, tenang. Bagaimana Pak? Kami kan tidak memakai usolli Pak, karena dari rumah kami sudah memasang niat, tidak perlu lagi usolli sampai ke masjid. Allahu Akbar. Yang penting saudara sadar sholat apa sekarang. Kalau selain dari Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Syafi'i harus, kalau imam dan makmum ada 4 kata tadi. Sebut nama sholat, sebut waktu sholat, adaan atau qadaan, sebut status kita imam atau makmum, dan lillahi ta'ala. Itu harus fokus di awal sholat. Kemudian tidak mungkin seluruhnya saya uraikan di sini, menyentuh tentang 2 kalimat syahadat. Pada 2 kalimat syahadat inilah menurut ahli tauhid dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata dalam prakteknya banyak di antara kita yang menyembah selain Allah. Karena ketika asyhadu alla ilaha illallah itu kita banyak yang tidak sadar. Begitu salam,
Tadi saya membaca 2 kalimat syahadat enggak? Apalagi kalau ditanya, paham enggak apa itu 2 kalimat syahadat? Wah, enggak paham. Apalagi sedang mengucap 2 kalimat syahadat itu terbayang sesuatu yang lain. Ketika kita banyak pekerjaan. Ingat, kompor di dapur, ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat, mengakibatkan kita lalai dengan makna 2 kalimat syahadat yang la ilaha illallah tadi. Di mana seharusnya ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat itu asyhadu alla 6 sampai 7 harakat. Asyhadu alla, membayangkan makna la ilaha illallah itu tiada ada Tuhan yang kusembah selain Allah. Membayangkan itu. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Blank lah. Itu menurut tinjauan ahli tauhid dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam prakteknya seolah-olah orang itu menyembah sesuatu yang diingatnya pada saat itu. Kalau dia ingat kompor pada saat itu, berarti dia nyembah kompor. Kalau dia ingat pekerjaan sesuatu yang lain, ingat kambing, ingat pilar, ingat apa-apa, berarti dia menyembah yang itu. Jadi bukan ada Tuhan yang lain, bukan. Dia memerankan dirinya sebagai menyembah, tidak menyembah Allah. Ketika dia mengucap la ilaha illallah dalam sholat itu, dia justru ingat yang lain-lain. Ada pembelaan dari ulama yang lain. Karena untuk menciptakan sholat yang fokus, untuk menciptakan sholat yang berkonsentrasi penuh, untuk menciptakan sholat itu yang benar-benar khusyuk, itu yang 4 digit tadi. Niat, ya, pertama niat, kedua kita takbiratul ihram itu matching. Ketiga, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah ada orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa saya tanya kok begitu stressing? Karena K-nya itu kembali kepada Allah. Jadi ketika iyyaka Allah na'budu wa iyyaka Allah nasta'in dalam hatinya. Tapi tidak usahlah sampai segitu. Tapi ketika kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu serius, fokus, konsentrasi. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Jangan sampai itu. Nah, kalau begitu kondisinya, nggak ada ulama yang membela. Yang keempat, ketika kita, digitnya keempat, ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat tadi, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi niat takbiratul ihram ketika membaca Fatihah, dan ketika kita membaca 2 kalimat syahadat itu harus fokus. Kemudian jika yang 4 digit ini di luar sholat, Imam Ghazali
mengambil dari pertama bahwa sholat itu tumaskinu wa tuwadi'u wa tadarra'u wa ta'ahau. Sholat itu tenang, tawadu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meratap minta tolong, baik dalam surat Al-Fatihah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, maupun di tempat-tempat yang lain, di dalam sujud terakhir atau di dalam duduk tahiyat terakhir sebelum salam. Banyak meratap di sana. Dan kedua, dikit yang di luar sholat, itu tadi yang kedua, jadikan dalam hati kita bahwa sholat yang kita laksanakan sekarang adalah sholat terakhir. Sudah ini saya nggak sholat sekali, nggak sholat lagi karena umur saya datang. Supaya khusyuk. Jadikan dalam hati kita ini sholat saya yang terakhir, habis-habisan saya mau khusyuk. Ketiga, itu sholat ada 6 menurut Imam Ghazali untuk terciptanya sholat khusyuk itu. Hadirnya hati, pemahaman, pengagungan, takut, penuh harap, dan malu. 6 persoalan inilah yang menuntun kita menjadi sholat yang khusyuk. Hadir hati mengikuti sholat itu kan perbuatan dan ucapan. Perbuatan yang sudah ditentukan oleh syariat, ucapan-ucapan yang telah ditentukan oleh syariat. Hati kita hadir ketika kita sibuk melaksanakan yang perbuatan dan perkataan ini. Nggak kemana-mana hati kita. Sholat itu adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di tengah-tengahnya perbuatan dan perkataan. Hati kita bergelut di 2 persoalan ini. Ketika kita ruku, hati kita ruku. Ketika kita membaca Fatihah, di hati kita ada jalinan surat Fatihah yang 7 ayat itu. Ketika kita mengucap kalimat syahadat, ada terukir rantaian, untayan 2 kalimat syahadat itu dalam hati kita. Hati kita nggak kemana-mana. Di 2 persoalan ini, perbuatan dan perkataan yang telah ditentukan oleh syariat. Ada takbiratul ihram, hati juga bertakbir. Ada Fatihah, hati juga sibuk Itu hadirnya hati. Kemudian pemahaman. Pemahaman ini lain dari hadir. Pemahaman ini memahami apa yang kita berbuat, apa yang kita katakan. Allahu Akbar itu artinya apa? Pengagungan. Oh, cara mengagungkan Tuhan itu bagaimana dalam ruku? Ya harus serius. Jangan ruku kayak apa? Kayak orang mabuk gitu. Kayak ruku
Kalau di kampung saya mencari biji balam gitu, biji parah, buah parah itu, petek. Dia ngambilnya nungging gitu. Enggak gitu. Tidak harus. Kayak L, kayak siku-siku. Tapi yang panjangnya ke bawah, yang pendeknya di sini. Benar-benar lurus begitu. Kemudian pengagungan. Pengagungan itu, aduh, waktu ya. Contoh. Kalau seorang bos berbicara kepada anak buah, mungkin dia sambil main HP duduk di kursi goyangnya. Kamu kemarin nggak masuk kenapa? Jawab. Karena kan dia nggak melihat anak buah yang ditanya kan. Dia main HP kan. Kamu kemarin nggak masuk kenapa? Anu bos. Mungkin anak buah yang di belakang ini sambil nunjuk tegam begitu. Anu bos, saya sakit. Gua meminjam duit sama lu nggak dikasih. Jadi saya mencari keluar. Mungkin bos nggak tahu karena dia sambil main HP. Jadi si anak buah, walaupun ini orang yang suka ngasih gaji, dia nggak mengagungkan. Tapi kalau Tuhan bagaimana? Tuhan maha melihat, maha mendengar atas kita. Mau tak mau kita mengagungkan. Lain dengan bos tadi. Ini bos di atas bos. Dia maha mendengar, maha melihat. Jadi kita full. Lain. Tingkah kita kepada bos dengan tingkah kita kepada Tuhan. Jangan disamakan. Juga takut. Takut itu kalau ibadah saya ini tidak diterima. Kita sudah berusaha mati-matian tapi nggak diterima. Yang kelima, harapan. Minta ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ghazali berpesan kepada kita, mbok ya kalau kamu sudah sholat jangan minta yang lain-lain. Cukup minta taufik dan hidayah saja. Tidak usah minta dunia. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu minta taufik dan hidayah artinya. Itu aja cukup kalau dikasih oleh Tuhan. Tidak usah minta yang lain-lain. Itu ya. Tasawuf banget ya. Yang terakhir malu. Malunya gimana? Saya ini baru mulai sholat, sholatnya cumpang-camping, nggak beres kok minta surga sama Tuhan. Aduh, orang hidup 500 tahun aja belum tentu layak masuk surga. Ini sholat udah kagak benar. Kok minta surga? Malu nggak? Sholat bekerja jarang masuk anak buah. Seminggu 3 hari bolos. Tiba-tiba mau minjem duit. Tiba-tiba minta yang lain-lain. Kan malulah. Orang yang masuknya full aja belum tentu kalau minjam dikabulin. Nah kita ini banyak bolos. Kok minta? Minta beliin mobil dinas. Minta beliin rumah dinas. Jarang masuk kerja. Malu. Itu malu itu. Tetapi menurut Imam Ghazali dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, yang penting Bapak itu berusaha. Kalau Bapak sudah berusaha, dianggap oleh Tuhan Bapak sudah sholat khusyuk. Tapi berusaha. Membaca buku, ikut ngaji, supaya dapat ilmu khusyuk. Seperti sekarang nih. Bapak terapkan di rumah. Jika nggak dapat khusyuk juga, Tuhan sudah memandang khusyuk. Mengapa? Hamba saya sudah berusaha untuk khusyuk. Tapi karena
dia tidak bisa khusyuk. Saya sudah maklum, kata Tuhan. Dianggap oleh Tuhan. Tapi kalau cuek-cuek saja, ada pelajaran tauhid di sini nggak datang, ada pelajaran sholat nggak datang. Tuhan menganggap memang orang ini sudah tidak berusaha untuk khusyuk. Udah, begitu wafat, pertama kali yang dihitung oleh Tuhan apa? Sholat kita yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah berusaha seperti sekarang ini, habis maghrib langsung azan diperlambat lagi. Sudah dianggap oleh Tuhan Bapak itu khusyuk. Sama seperti Bapak mau naik haji 20 tahun nabung, belum sempat berangkat di tahun 17 meninggal dunia. Itu sudah dikatakan Pak Haji. Kena niat dia 17 tahun Pak merindukan haji. Belum sampai 20 meninggal. Dianggap sudah haji. Nisannya jangan segan-segan ditulis. Haji Ma'ruf. Kena niat. Dia 17 tahun Pak menyisihkan penghasilan dia Rp1 untuk haji. Belum sampai waktunya dia meninggal. Sudah haji. Begitu juga sholat. Bapak dari hari ke hari belajar sholat khusyuk, ternyata nggak bisa, meninggal dunia. Sudah dianggap oleh Tuhan, hambaku ini sudah sholat khusyuk. Tapi yang tidak berusaha, tidak usul-usul, menurut tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, orang itu bukan menyembah saya. Orang itu menyembah tauhid. Tiap kali dia sholat ingat kemana-mana, nggak pernah khusyuk. Tauhid yang disembahnya bukan saya, kata Tuhan. Loh, sepanjang sholat sejak dari niat sampai ke salam macam-macam yang diingat. Apalagi kalau mengingat bagaimana cara membunuh si anu ya dalam sholat. Bagaimana cara menipu si anu ya dalam sholat tergambar. Wah, udah. Pak, sampai di sini. Waktu habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang khusyuk dalam salat. Manittama'nal huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.